sensasi ketika pertama kali make jersey dengan aparel lokal seperti apa sih, Sun? Sangat tradisional tapi eh, menggairahkan tuh. Halo Koratim, kembali lagi bersama Podium Podcast Stadium, dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu anchor terbaik di Indonesia. Langsung saja kita sambut Suni Rizky. Ya. Halo Sun, gimana kabarnya Sun? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini selama pandemi kegiatannya apa aja sih nih Sun? Selama pandemi kita Bintang Timur Surabaya masih latihan lewat online, lewat Zoom. Lewat Zoom. Ya, jadi kita dapat program dari kepelatihan Bintang Timur Surabaya, latihan online ya selama pandemik ini berapa setahun ya, kurang Ya, lebih ya. Setahun ini ya kita masih tetap jaga kondisi gitu. Tapi selama ini berarti di rumah aja nih? Ya, di rumah aja. Di rumah aja. Ya, latihannya di rumah aja. Nah ini saat ini kan lagi musim cupang nih, sambil ngisi waktu. Suni ikutan gak sih? Saya kurang hobi. Kurang hobi. Iya, Tapi benar-benar berarti concernnya di latihan aja. latihan gitu. Kalau jogging gitu masih Jogging tetap? pasti. Jogging. Kalau itu jogging pasti. Sepedahan? Sepedaan kurang. Golf Leb- main gak nih? Enggak. Lebih ke jogging sih. Lebih ke jogging Sama aja. fokus yang latihan tim itu. Soalnya Senin sampai Jumat itu kita dapat programnya latihan terus lewat online, Zoom, Wah. via Zoom. Iya. Terus dikontrolnya gimana tuh Sun? Di kontrolnya kita laporan sendiri. Apaan sih? Setelah latihan kondisi kita gimana gitu, apakah berat atau gimana gitu, kita dikontrol terus setiap hari. Liburnya Sabtu Minggu aja. Liburnya Sabtu Minggu. Jadi nggak ada pengaruhnya sih pandemik ini. Oh gitu. Program pelatihan tetap jalan. Iya iya. Nah saat ini nih Suni juga menjadi salah satu model di Specs yang saat ini bekerja sama tim futsal Indonesia. Tanggapannya seperti apa nih Sun? Ya sebenarnya saya sangat bangga gitu sebagai brand ambassadornya Specs Indonesia, dan sekarang Specs Indonesia menjadi salah satu sponsor utama di tim nasional gitu. Jadi menurut saya ya semangat saya gitu ketika nanti dipanggil seleksi timnas itu 2 kali lipat lebih bagus. Oke. Terus sensasi ketika pertama kali make jersey dengan aparel lokal seperti apa sih Sun? Ya sangat bangga ya, karena sebelumnya kan aparel luar ya, dan baru saat ini tim nasional futsal Indonesia pakai aparel lokal gitu. Nah, kayaknya udah ada nih, sudah dipakai belum nih? Sudah. Oke, boleh bisa ditunjukin gak nih? Biar nggak penasaran ya Koratim. Iya. Wah, boleh mungkin elegan banget ya, mewah banget. Sangat tradisional tapi menggairahkan tuh. Menggairahkan karena merahnya ini ya membakar semangat kita ya. Ya. Tradisionalnya kan karena dia terinspirasi dari penenun ya. Iya. Kain tenun itu kan. Kain tenun. Iya gitu. Jadi benar-benar Indonesia banget. Indonesia ya. banget Wah, gitu. Keren. Bagus ya. Lebih menyala, dan tentunya dengan musim baru dan juga ada jersey baru, tentunya ada semangat baru ya Sun. Ya tentunya yang pasti semangat, yang pasti harapan baru, dan yang pasti kita punya harapan bisa berprestasi di internasional. Wah, semoga ya di event terdekat nih ya, semoga di event terdekat kita bisa angkat trofi ya Sun. Amin. Semoga. Dan ini Sun, ini menarik banget sih karena Specs ini kan baru ya menjadi timnas futsal ya. Jadi aparel. Iya, jadi aparel timnas futsal Indonesia. Terus untuk tanggapan Suni sendiri untuk brand-brand lokal seperti apa nih Sun? Yang pasti ini sebagai salah satu acuan atau motivasi untuk produk lokal lainnya untuk terus berkembang untuk memajukan produk lokalnya gitu. Wah. Dan agar bisa bersaing gitu dengan produk-produk luar gitu. Saya yakin sih produk lokal nggak kalah bagusnya ya dengan produk luar ya. Ya, jadi tetap support yang namanya lokal. Iya. Ya. Bahas tentang
ini lumayan juga nih, lumayan seru ya Mau dibuka detailnya. jaketnya Wah, biar full. boleh ya, boleh ya. Nah, Boleh, silakan. Wah, ini nih. Keren sih ini, keren banget. Detailnya terus ada NKRI di pinggirannya itu ya, Iya. Wah, ini yang bikin tambah semangat lagi kan. iya. Kita sebagai NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Harga mati. Siap. Iya. Nah, Sun, dengan terpilihnya ini kan berarti banyak nih harapan-harapan yang mungkin dari brand-brand lokal yang bisa terinspirasi dari Specs ini ya, Sun. Itu juga mungkin memperbaiki kualitasnya dan juga evaluasi ya. Ya pastinya ya sebagai acuan gitu untuk produk lokal lainnya, bahwa mereka itu pasti bisa bersaing dengan produk-produk luar gitu. Makanya mereka harus terus berkembang gitu, mengembangkan produknya gitu. Ya, jadi untuk menjadi seseorang atau menjadi brand yang tetap baik itu emang butuh konsisten ya. Konsisten. Nah, dari kualitasnya, kuantitasnya kan itu harus dijaga kan. Betul. Bicara tentang kualitas, ya kali ini juga Suni juga tidak kalah berkualitasnya nih. Beberapa tahun ini Suni memang menjadi langganan dari Timnas Futsal Indonesia nih. Nah, kira-kira ada rahasia khusus nggak sih Sun biar bisa masuk di Timnas Futsal Indonesia terus? Kalau prinsip saya itu selama ini itu intinya itu kita itu kerja keras sih. Karena tanpa kerja keras kalau kita punya bakat, punya kemampuan, keahlian, tapi tanpa kerja keras itu nihil. Nggak ada hasil, tapi hasilnya itu kurang memuaskan gitu. Kalau menurut saya. Dan kalau punya keahlian, terus bakat, terus kerja keras, nah di situ pasti akan ada hasil yang lebih maksimal lagi gitu. Kalau menurut saya gitu. Wah, kerja keras sih intinya. Berarti tips dari atau rahasia dari Suni ini adalah kerja keras. Yeah. Nah, ini juga Sun menarik sih. Belakangan kan Timnas Futsal Indonesia dipegang oleh Coach Kensuke nih. Nah, dari Suni sendiri menganggap atau sosok Kensuke ini seperti apa sih? Dia sosok pelatih yang istimewa sih menurut saya. Karena dia membawa perubahan buat futsal Indonesia gitu. Dari teknik dasar, semuanya taktikal, individu, taktikal tim, semuanya berubah 100%, 1000% mungkin dari sebelumnya gitu. Dia istimewa sih, membawa perubahan yang sangat banyak ya buat futsal Indonesia. Wah, tapi yang perubahan yang paling terasa nih dari seorang Suni Rizky, apa tuh? Yang pertama yang pasti kan disiplin ya. Disiplin, terus soal taktikal sih, taktikal individu sama taktikal timnya sih. Karena dia mempunyai taktikal individu dan tim yang banyak ya. Jadi nggak cuma 1, 2 gitu, 10, tapi dia banyak gitu. Mungkin itu. Wah, keren. Dan ini, Sun, target terdekat Timnas Futsal Indonesia nih apa nih? Target yang pasti bisa raih hasil yang terbaik di setiap eventnya ya. Karena yang terdekat ini bulan Mei ini ada internasional di Thailand itu. Terus Agustusnya ada AFF. Terus terakhir itu SEA Games kalau nggak salah. Di Oktober kayak kalau nggak salah. Berarti event terdekat itu event terdekat gitu. Yang pasti SEA Games sih paling utama. Medali emas yang pasti. Wah, targetnya. Berusaha. Ya. Gitu. Siap. Tapi saat ini para pemain juga masih di timnya masing-masing ya Sun ya berarti? Saat ini kemarin baru beres liga, jadi udah pada balik ke rumah masing-masing sih, udah free. Jadi nggak ada kegiatan lagi di klubnya. Oh seperti itu. Dan Suni juga emang berarti fokus di rumah aja nih, nggak ada kegiatan? Iya, lagi menikmati liburan. Siap. Sambil nunggu nanti persiapan lagi kan. Oke. Untuk liga selanjutnya. Tapi Suni kan udah beberapa kali ini mengisi Timnas Futsal sebagai anchor nih Sun. Tim atau negara mana sih Sun yang kayaknya menyulitkan Indonesia saat Indonesia tuh sedang berlaga gitu? Kalau di zona ASEAN itu Thailand. Thailand itu sangat konsisten. Pokoknya selain Thailand Vietnam.
Thailand lah yang paling konsisten, Thailand. Ah, Kalau di Asia itu ada Jepang, ada Iran, ada Uzbekistan, apa lagi ya? Ada ya pokoknya tim-tim itu sih yang paling dominan gitu di Asia ini. Thailand berarti yang paling Thailand paling menyulitkan. deket lah, tetangga Oh, gitu. oke. Tapi Thailand tuh dari segi menyerangnya bagus juga ya? Ya mereka terstruktur, terorganisasi sih. Dari individunya, dari taktikal timnya, itu semuanya udah kayak terstruktur gitu, terorganisasi, terus kayak ada programnya otomatis gitu. Jadi mereka sangat kompak gitu ngejalaninnya gitu. Kalau dari itu kan udah yang segi penyerangan. Tapi kalau yang defensifnya yang paling sulit untuk ditembus sama timnas Indonesia ini siapa, Sun? Iran ya. Iran. Iran Kenapa? kayaknya. Karena mereka kuat sih secara taktikal individunya. Secara fisikalnya kan lebih tinggi dari main kita. Badan juga besar-besar ya. Wah, berarti Iran memang defensifnya. Wah, kuat. Oh, Iran itu. Gitu. Tapi dari segi tim, dari segi negara itu adalah Thailand dan Iran yang menjadi kesulitan Indonesia. Satu, Versi Suni Rizky. iya, Gitu. satu lagi Jepang masuknya. Satu lagi Jepang. Jepang. Kenapa nih Jepang? Karena ya punya prinsip defense yang bagus sih. Secara individu dan tim juga. Tapi secara fisik memang sama rata lah kayak pemain kita. Cuma secara apa ya? Secara pengetahuan dan taktikal ini itu ya bagus, taktikal defense-nya. Oke. Kalau tadi kita udah bicara tentang timnas futsal dan juga karirnya Suni di timnas, sekarang kita flashback nih Kak. Oke. Flashback nih Sun. Mm-mm. Flashback tentang awal karirnya Suni Rizky nih seperti apa sih? Awal profesional saya itu 2015 di tim Pinky Boys Makassar. Wah, Pada saat itu runner up di liga profesional. Terus setahun kemudian pindah ke Famos Mataram. Di Famos Mataram itu dari 2016 sampai 2018. Satu kali runner up, 2 kali juara. Terus 2019 ini pindah ke Bintang Timur. Tapi 2019 sampai 2021. 2019 ini cedera pada saat AFF Timnas 2018 Wah. yang di Jogja itu. Situ cedera, pemulihan selama kurang lebih 10 bulan, hampir 1 tahun. Setelah itu 2020 baru aktif lagi. Nggak lama pandemik. Baru kemarin lanjut 2021. Alhamdulillah dapat peringkat 3. alhamdulillah masuk Final Four ya. Dapat masuk Final Four. Nah, kemarin juga kayaknya Suni habis operasi nih Sun. Itu gimana Ya, Sun? yang cedera itu. Itu masih dari cedera yang sebelumnya pas AFF itu? Iya, masih. Itu saya cedera meniskus hampir putus sih. Meniskusnya robek gitu, hampir putus dan ACL-nya putus. Dan saya dibiayain sama klub gitu. Untuk operasi, terus pemulihan 1 tahun gitu. Wah, berarti itu pemulihannya saat ini udah selesai atau masih Ya, berlanjut? sekarang udah 100%. Udah 100%. Iya, Berarti udah pulih. bisa Udah 100% pulih. memperkuat BTS nih. Udah. Target di 2021 BTS-nya apa nih Sun? Yang pasti juara. Juara. Dan bisa main di AFC Futsal Club Wah, 2021. Tapi ini menarik juga nih Sun. Antara Suni nih terkenal dengan namanya duet parung. Duet parung. Coba boleh diceritakan sedikit nggak tentang duet parung nih? Kayaknya asik nih buat Akuratim. Jadi sama BBS itu teman dari kecil. Dari kecil. Teman sekolah sepak bola dulu di dekat rumah Sawangan itu. Jadi terus kebetulan saya itu sering main sama Bayu kayak tarkam di luar Parung di Jakarta gitu kan. Terus orang-orang kenalnya Suni sama Bayu terus nih gitu. Bareng-bareng terus gitu. Terus nggak lama di timnas lah. Di klub dulu di Famos bareng sama Bayu kan. Awalnya itu lucu. Pertama kali sama Bayu itu kita bikin kayak base layer. Ya. Karena saya udah nggak ada mama, dia nggak ada bapak. Duet parung untuk ibu saya. Terus dia duet parung untuk bapak. Wah. Jadi di situ
jadi sebutannya duet parung mungkin ya, Iya. menurut saya ya. Terus nggak lama di timnas bareng gitu. Wah. Sampai 2018 kita bareng di Wah, satu tim. luar biasa banget sih. Iya. Jadi itu ya Akura Tim cerita dari duet parung. Duet Ya. parung itu. Itu baru kayak saya cerita-cerita ya. Tapi selama berkarir nih, momen apa sih yang paling menyenangkan untuk Suni Rizky? Di tim mana? Yang pasti momen semuanya ada ya. Semuanya ada kesan dan pengalaman yang bagus lah semuanya. Tapi ya paling berkesan itu 2 kali juara sama Famas. Wah, itu yang paling Famas berkesan. Mataram. Iya, 2 kali beruntun ini. Betul. Gitu. Terus yang away paling menyenangkan versi Suni Rizky. Away yang pasti sih ke Jogja, Final Four. Dan final Kenapa kan. tuh? Final Four. Itu Karena waktu- semuanya kan tujuannya kan Final Four, final. Itu Final Four tahun? Tahun itu yang 2 kali beruntun Oh, itu. pas di Famos 17 itu. dan 18. Wah, itu yang paling menyenangkan. Tapi Iya, away. yang paling ada nggak sih dari Jogja itu makanan atau mungkin semua yang pernah dilakoni laga away sama Suni ada yang makanan kayak makanannya enak banget nih gitu. Ada nggak sih Sun? Ada Apa tuh? Sun? bakmi Jogja. Bakmi Jogja. Bakmi Jogja. Kenapa Sun? Terbaik gitu. Bakmi Jogja ada di daerah Jogokarian tuh. Itu terbaik udah. Nggak ada lawan tuh. Nggak ada lawan udah. Yang lain nomor 2-nya ada nggak tuh? Nomor 2-nya apa ya? Ayam Kalasan gitu. Ayam Kalasan Ayam daerah Kalasan Jogja. Jogja juga. Iya, Jogja. Oke, sangat luar biasa ya. Baik, kita sudah banyak perbincangan dengan seorang Suni Rizky yang salah satu anchor terbaik di Indonesia, sudah banyak sekali. Jadi, terima kasih banyak Sun untuk waktunya dan juga informasi dari Suni. Sama-sama. Terima Next kasih time. juga udah diundang ke acara. Ya, Akurasi. Wah. Next time boleh nih Sun kita ketemu lagi atau wawancara. Siap, ditunggu undangannya aja. Oke, siap. Terima kasih ya Sun. Siap, Sukses sehat sama-sama. selalu. Amin.